Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sahabatku sekalian, pemanfaatan media sosial sebagai media bertukar informasi saat ini terus berkembang. Melalui media sosial, setiap orang bisa membuat, menyunting, sekaligus mempublikasikan sendiri konten berita, promosi, tulisan, foto, video, dan lain-lain. Mudahnya penggunaan media sosial sebagai media bertukar informasi dari sisi positif bisa bermanfaat untuk saling bertukar informasi. Sedangkan dari sisi negatif, media sosial justru oleh para pelaku kejahatan digunakan untuk melakukan penipuan, penghasutan, penyebaran hoax, dan lain-lain. Hoax adalah kabar, informasi, berita palsu, atau berita bohong. Berita bohong yang dibagikan dan beredar melalui media sosial di tengah terjadinya bencana membuat masyarakat takut dan resah atas informasi yang dibagikan tersebut. Salah satu berita bohong yang dibagikan melalui media sosial yaitu mengenai bencana alam di Mamuju, Sulawesi Barat. Inti dari berita bohong tersebut adalah mengenai himbauan agar masyarakat segera keluar dari daerah Mamuju karena akan ada bencana susulan. Akan ada gempa dengan kekuatan 7 skala Richter yang berpotensi tsunami di daerah Mamuju. Penyebaran hoax atau berita bohong akan terjadinya gempa susulan dengan kekuatan 7 skala Richter di Mamuju, Sulawesi Barat, tentu membuat masyarakat menjadi resah dan takut dan berakibat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Sekalipun kemungkinan gempa susulan itu bisa terjadi, namun yang berhak menginformasikan terjadinya gempa susulan adalah pihak yang berwenang, yaitu BMKG, selaku pelaksana tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika. Kemudian bagaimana sanksi bagi pelaku penyebar hoax atau berita bohong tersebut? Terhadap pelaku penyebar berita bohong di tengah bencana dengan menyiapkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dapat dikenakan pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Adapun pengenaan sanksi bagi pelaku hoax berdasarkan pasal 45 junto pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menurut saya kurang tepat karena muatan dalam pasal 28 ayat 1 tersebut memuat berita bohong yang menyesatkan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik, dan pada ayat 2 memuat perbuatan yang menimbulkan rasa kebencian berdasarkan sara. Kemudian pelaku hoax juga tidak bisa diancam dengan pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena pada pasal tersebut hanya memuat kabar bohong yang menyebabkan harga barang dagangan, dana, atau kertas yang berharga uang turun atau naik. Jadi menurut pendapat saya, pelaku hoax atau berita bohong di tengah terjadinya bencana lebih tepat dikenakan sanksi berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Sahabatku sekalian, mari kita gunakan media sosial untuk saling bertukar informasi yang bermanfaat. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.